Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam beraktivitas. Dan tetap di rumah tentunya, karena saya Maskur Latif akan hadir menemani Anda melalui informasi-informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami yaitu Sisma News. Pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan dari SD Islam Sabilah Malang Full Day School yang baru saja mengawali tahun pelajaran baru 2021-2022 ini dengan prestasi yang membanggakan. Ada kabar gembira dari SD Islam Sabilah Malang Full Day School, di mana kemarin dalam pengumuman ajang lomba video persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Sekolah Dasar Islam Sabilah Malang meraih juara pertama untuk kategori Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Malang. Ada kabar bahagia dari SD Islam Sabilah Malang kali ini mengenai keikutsertaannya dalam lomba video persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dalam kegiatan lomba yang dimaksudkan sebagai sarana promosi dan edukasi bagi warga sekolah maupun calon warga sekolah dalam menyongsong PTM 2021 ini. Nah, SD Islam Sabilah Malang Full Day School menjadi juara pertama untuk tingkat sekolah dasar negeri maupun swasta setelah pada akhir penilaian mengungguli peserta lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada peringatan Hardiknas di Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2021, SD Islam Sabilah Malang berhasil meraih penghargaan sebagai juara 1 lomba video pembelajaran tatap muka di Kota Malang untuk kategori sekolah dasar. Dan alhamdulillah ini adalah prestasi sekolah
yang pertama di tahun ajaran ini, semoga nanti ke depan bisa menjadi pemicu, pemotivasi untuk prestasi-prestasi berikutnya. Pada kesempatan kemarin untuk kegiatan lomba ini dilaksanakan untuk semua sekolah mulai dari TK PAUD, SD, dan SMP di wilayah Dinas Pendidikan Kota Malang. Dan ada dua hal yang menjadi poin utama sebagai pendukung kemenangan yang ada di SD Islam Sabilah Malang. Jadi yang pertama adalah unsur sarana prasarana, penyiapan sarana prasarana, di mana semua sarana prasarana untuk mendukung protokol kesehatan di seluruh area sekolah dari lantai 1, 2, 3, kami siapkan sarana prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ini hal yang sangat penting juga, yaitu kesiapan dalam proses pembelajaran, di mana ketika pembelajaran tatap muka, anak-anak yang datang ke sekolah atau tatap muka di kelas akan mendapat layanan pembelajaran dengan guru kelas. Dan 50% anak-anak yang sedang di rumah itu juga tetap mendapatkan layanan pembelajaran secara daring. Jadi SD Islam Sabilah Malang menerapkan blended learning ketika pembelajaran tatap muka. Dan itu didukung oleh adanya aplikasi pembelajaran yang dikembangkan sendiri oleh sekolah dan LPI Sabilah Malang dalam bentuk Sisma Smart Digital Learning. Di dalam aplikasi itu semua bahan-bahan media pembelajaran Ananda lengkap tersedia di sana, sehingga anak-anak memudahkan untuk akses belajar meskipun dari rumah, meskipun belajar dari rumah. Artinya baik yang sedang tatap muka di sekolah 50% maupun yang sedang di rumah pembelajaran daring, setiap hari tetap mendapat layanan pembelajaran secara maksimal. Dengan prestasi ini kami harapkan SD Islam Sabilah Malang, Bapak Ibu guru, staf, pendidik, dan tenaga kependidikan semuanya semakin siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah minggu depan akan kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Malang dan Surat Edaran Wali Kota Malang. SDIS siap untuk pembelajaran tatap muka. Pada lomba ini memang menuntut kreativitas yang tinggi dalam memvisualisasikan program PTM terbatas yang akan dirancang oleh sekolah. Di samping menyajikan visualisasi lingkungan sekolah yang sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditentukan panitia, tantangan lainnya adalah bagaimana menyajikannya dalam video yang hanya berdurasi maksimal 5 menit, namun pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik oleh pemirsa. Dan video tersebut diunggah ke akun YouTube masing-masing sekolah. Dengan hasil lomba yang memuaskan ini menunjukkan secara real, SD Islam Sabilah Malang telah siap menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan dilaksanakan mulai Senin 6 September 2021 di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Malang.
Melanjutkan vaksinasi pertama pada bulan Juli yang lalu, kemarin diadakannya vaksin tahap kedua yang dilakukan oleh siswa SMP Islam Sabilah Malang Full Day School berjumlah 279 siswa dan siswa SMA Islam Sabilah Malang Boarding School 201 siswa. Sebagaimana vaksin tahap pertama, pada tahap kedua ini juga difasilitasi oleh Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Melalui kegiatan vaksinasi tahap kedua Sinovac ini, maka menunjukkan bahwa Sekolah Islam Sabilah Malang siap mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas sesuai ketentuan pemerintah. Melanjutkan vaksin tahap pertama yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juli yang lalu, maka pada tanggal 1 September 2021 kemarin, siswa-siswi SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School melakukan vaksin Sinovac tahap kedua. Kegiatan vaksinasi ini masih difasilitasi oleh Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Sebagaimana tahap pertama, vaksinasi tahap kedua ini diikuti dengan sangat antusias oleh siswa dan orang tua siswa, sembari ada harapan agar pembelajaran tatap muka atau luring segera dilaksanakan di Kota Malang. Kami Ketua Yasarini Cabang Lanut Abdurrahman Saleh beserta tim LPI Sabilillah Malang menyampaikan telah melaksanakan vaksin kedua Sinovac anak-anak putra-putri kami Sekolah Islam Sabilillah Malang. Semoga anak-anak kami dan kami semua diberikan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, SMP dan SMA Islam Sabilah Malang untuk kedua kalinya mendapatkan fasilitasi kegiatan vaksinasi untuk yang kedua kalinya bersama dengan Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Ini adalah sebuah upaya dari Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang untuk menyambut datangnya kebijakan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Kota Malang, bahwasanya insya Allah tanggal 6 September yang akan datang sudah diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas. Adanya vaksinasi ini, vaksin yang ke-1 dan kedua adalah modal dasar untuk memberikan keyakinan kepada kita semuanya bahwa pembelajaran tatap muka akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lanut Abdurrahman Saleh yang telah memberikan kesempatan untuk terlaksananya vaksinasi ke-1 dan ke-2. Vaksinasi yang diikuti oleh sekitar 480 siswa SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School ini berjalan dengan lancar karena dilakukan persiapan dan pengawasan yang ketat oleh panitia dari Lanut Abdurrahman Saleh yang dibantu oleh manajemen sekolah dari Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Dengan semakin banyak siswa yang telah divaksin, maka Sekolah Islam Sabilah Malang, terutama SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, telah siap mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas yang apabila tidak ada kendala lagi di Kota Malang akan dimulai pada tanggal 6 September 2021. Perkenalkan, nama saya Nadif Abirama Ardeni dari kelas 9D SMP Islam Sabilah Malang. Saya baru saja melaksanakan vaksinasi tahap kedua di TNI AU. Semoga harapannya dengan vaksin ini saya juga bisa lebih sehat dan terhindar dari virus corona juga, dan bisa bersiap untuk sekolah tatap muka. Pengalamannya sih ya seru aja, bisa ketemu teman-teman juga, terus ya lega aja sudah vaksin. Kalau takutnya enggak takut, soalnya kan ya cuma disuntik biasa gitu. Terus juga ini buat kesehatan tubuh kita juga, jadi nggak ada rasa takut. Pemirsa, jangan kemana-mana karena di Jum'ah yang penuh barokah ini, setelah ini kami akan hadir melalui Kalam Mutiara Jum'ah.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang penuh barokah ini, mari sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermuhasabah, sembari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui kalam mutiara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Para pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas tentang peran perempuan dalam bela negara. Kita tahu semuanya bahwa baru saja bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76. Hiruk pikuk akan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tersebut sampai sekarang masih kita rasakan. Gemuruh pekik merdeka, lantunan doa di sana sini masih kita perdengarkan meskipun bulan Agustus sudah berlalu. Itu menunjukkan bahwa kecintaan bangsa Indonesia terhadap negaranya tidak perlu kita ragukan lagi. Bangsa Indonesia sudah menunjukkan bela terhadap negaranya. Tetapi ingat bahwa perjuangan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia 76 tahun silam tidak lepas dari peran perempuan. Adanya pejuang-pejuang, tentara-tentara yang hebat itu lahir dari rahimnya seorang perempuan yang hebat pula. Itulah yang namanya bela negara. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah, bela negara ini sesuatu yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin tentunya. Sejak zaman Rasulullah, bela negara ini sudah ditunjukkan oleh kaum perempuan pada masa itu. Kita mengenal ada Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Kita mengenal ada yang namanya Aisyah binti Abu Bakar. Keduanya kita kenal dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, ibunya orang-orang beriman. Orang-orang beriman terutama kaum mukminatnya apabila mendapatkan sebuah persoalan, kemana bertanyanya? Kepada Ummul Mukminin Aisyah, Khadijah. Selain itu kita juga masih mengenal yang namanya Hafsah dan lain sebagainya. Pada saat Indonesia masih disebut dengan Nusantara, kita mengenal juga banyak sekali para pemimpin pemerintahan yang dipegang oleh perempuan. Belum lagi para pejuang-pejuang perempuan kita. Ada yang namanya Dewi Sartika, ada yang namanya Raden Ajeng Kartini, ada namanya Nyai Ageng Serang, dan masih banyak lagi para pejuang-pejuang wanita. Itu menunjukkan bahwa sejak zaman dulu perempuan sudah berperan dalam bela negara. Pemirsa Sisma Televisi yang dirahmati oleh Allah, bela artinya menjaga, bela artinya memelihara negara, sebuah wilayah teritorial yang diakui keberadaannya karena sudah merdeka, punya rakyat, punya undang-undang,
ketika sebuah negara sudah diakui keberadaannya, maka sebagai warga negaranya wajib bela negara, termasuk perempuan. Para ulama kita sudah menyatakan bahwa bela negara itu hukumnya wajib, fardhu ain, seperti halnya kita melaksanakan sholat. Mengapa demikian? Kalau suatu negara terdapat ancaman, terdapat penguasa selain dari warga negaranya dikuasai oleh negara lain, maka sudah ibadah tidak akan bisa tenang. Menjalankan aktivitas tidak akan bisa tenang. Oleh karena itu, sebuah kewajiban fardhu ain bagi setiap warga negara untuk melaksanakan bela negara, termasuk juga perempuan. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka. Wujud dari bela negara yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan itu apa? Apakah harus mengangkat senjata, pakai alutsista? Tidak. Wujud bela negara yang bisa dilakukan oleh perempuan adalah sesuai dengan bidangnya. Pentingnya bela negara ini Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Balad ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan menyebut negeri ini. Yang dimaksud adalah Mekah saat itu. Betapa pentingnya sebuah negeri, maka kewajiban bagi setiap warga negaranya, termasuk di dalamnya perempuan, untuk menjaga dan memelihara negaranya. Menjaga, memelihara negaranya dari apa? Dari ancaman, dari bahaya. Bukan hanya penjajah yang datang, tidak. Sekarang Indonesia tidak ada lagi penjajah yang datang dengan membawa alutsista, dengan membawa senjata. Tetapi ancaman bagi bangsa Indonesia saat ini adalah budaya. Jangan sampai budaya kita dijajah. Pendidikan, jangan sampai pendidikan kita dijajah. Ekonomi, jangan sampai ekonomi kita dijajah. Oleh karena itu, peran perempuan dalam bela negara, dalam hal tersebut ada ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Mari kita wujudkan, mari kita lakukan. Di mana? Satu, di rumah. Mari kita menjaga putra-putri kita, suami-suami kita, anggota-anggota keluarga kita. Dari apa? Dari faham ideologi yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kita ciptakan suasana rumah yang penuh dengan kerukunan, yang penuh dengan sikap toleransi, saling menghormati, sehingga tercapai keluarga yang tenang, damai, sakinah, mawaddah, warohmah. Yang kedua, peran perempuan dalam bela negara bisa dilakukan di sekolah, seperti di Sisma ini. TK Islam Sabilillah Malang, SD Islam Sabilillah Malang, SMP Islam Sabilillah Malang, SMA Islam Sabilillah Malang, boarding school. Perempuan di situ ada yang jadi pendidik, mungkin tenaga kependidikan, mungkin siswi-siswinya. Mari kita lindungi mereka, kita pastikan mereka agar senantiasa mengembangkan kerukunan. Kita hindari isu-isu yang berbau sara, supaya mereka apa? Cinta. Yang pertama kali cinta terhadap lembaganya. Kemudian kita kembangkan supaya cinta terhadap negaranya. Kita ciptakan suasana yang rukun, damai.
saling menghormati, saling bantu-membantu di lingkungan sekolah. Sekolah Islam Sabilillah Malang dan sekolah-sekolah yang lainnya. Yang ketiga, peran seorang perempuan bisa bela negara kita wujudkan di lingkungan sekitarnya. Di masyarakat, perempuan bisa berperan sesuai dengan bidang keahliannya. Ada yang mahir dalam bidang ekonomi, mari kita bersama-sama masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonomi mereka. Bagi yang mahir di bidang pendidikan, mari kita wujudkan masyarakat yang pandai, paling tidak berliterasi, bernumerasi, tentu juga pendidikan akhlak di lingkungan sekitar kita. Yang punya keahlian di bidang seni budaya, mari kita berperan di sana. Kita ciptakan budaya-budaya yang sesuai dengan negara Indonesia. Kita bentengi masyarakat kita dari pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Budaya lokal, mari kita galakkan lagi. Permainan tradisional, mari kita berikan, kita kenalkan kepada lingkungan sekitar kita. Apabila wanita mampu berperan sesuai dengan bidangnya dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakatnya, insya Allah Indonesia akan terjaga, akan terpelihara, dan akan diakui dunia sebagai bangsa yang bermartabat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang telah kami hadirkan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.